Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Tersiska Darmawan dari tim EcoGlow. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan tugas 3 yang sudah kami buat. Hmm. Nah, di sini ada 4 anggota, yaitu ada Bang Dimas, Bang Mola, saya sendiri, dan Bang Duta. Kemudian kita langsung masuk ke pendahuluan. Nah, jadi minyak jelantah adalah minyak rumah tangga yang sering dibuang sembarangan, padahal dapat mencemari tanah, air, dan sekitarnya. Kemudian dia juga dapat membahayakan kesehatan yang digunakan kembali dalam em, kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini dia EcoGlow hadir sebagai solusi inovatif dengan mengolah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi yang lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian inovasi ini tidak hanya membantu mengurangi minyak jelantah atau limbah minyak, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan mendukung gaya hidup berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi sirkular. Lanjut ke slide selanjutnya. Jadi di sini ada penjelasan produk, di mana di sini ada yang pertama itu ada search. Nah, EcoGlow berangkat dari riset tentang pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan baku alternatif yang ramah lingkungan. Minyak jelantah sering dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan, padahal memiliki potensi untuk diolah menjadi produk fungsional seperti lilin aromaterapi. Nah, riset ini eh, memadukan konsep ekonomi sirkular dan inovasi berkelanjutan. Kemudian yang kedua itu ada produk di mana eh, lilin lilin aromaterapi ini dia berbahan dasar minyak yang sering kita temui dan kemudian disaring kemudian diolah secara higienis. Nah, produk ini dia hadir dalam berbagai aroma alami seperti serai, wangi. Kita juga bisa menggunakan minyak-minyak kayu putih seperti itu. Nah, kemudian dengan kemasan kaca daur ulang juga atau kemasan-kemasan yang lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian di sini ada komposisi. Nah, lilin EcoGlow ini dia terbuat dari minyak jelantah hasil filterisasi arang aktif. Nah, jadi palm wax itu dia sebagai bahan dasar untuk memadatkan lilin tersebut atau minyak jelantah tersebut. Nah, dan campuran minyak esensial untuk menghasilkan aroma yang menenangkan. Semua bahan digunakan secara alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya sehingga aman bagi kesehatan dan lingkungan. Kemudian yang keempat itu ada benefit. Nah, EcoGlow ini dia memberikan manfaat ekologis dan psikologis secara lingkungan. Produk ini membantu mengurangi limbah minyak jelantah dan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Secara personal, aromanya dia membantu mengurangi stres dan menciptakan suasana tenang di rumah atau tempat kerja. Produk ini juga memperkuat kepedulian konsumen terhadap pentingnya daur ulang. Oke, selanjutnya yang potensi bisnisnya yang pertama ada tren konsumsi berkelanjutan. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan terus meningkat. Konsumen kini lebih memilih produk yang mendukung praktik zero waste dan berkelanjutan, menjadikan EcoGlow relevan dengan gaya hidup masa kini. Dan yang kedua ada diferensiasi produk dan nilai tambah. EcoGlow menawarkan keunikan dari segi bahan baku, yaitu minyak jelantah daur ulang, kemasan ramah lingkungan, dan fungsi aromaterapi. Hal ini menjadi nilai jual yang membedakannya dari lilin konvensional. Yang ketiga, model bisnis sirkular dan ramah lingkungan. Dengan mengusung prinsip ekonomi sirkular, EcoGlow tidak hanya menjual produk, tetapi juga menawarkan solusi terhadap masalah limbah rumah tangga, menjadikannya bisnis yang berdampak sosial dan ekologis. Yang keempat, peluang ekspansi dan diversifikasi produk. EcoGlow dapat dikembangkan menjadi lini produk lain seperti sabun aromaterapi, skincare berbahan alami, atau produk dekoratif berbasis daur ulang. Hal ini membuka pasar baru dan memperkuat posisi merek. Yang kelima, potensi kerja sama strategis.
Ada peluang besar untuk bermitra dengan kafe, spa, hotel, komunitas lingkungan, hingga platform e-commerce yang mendukung produk hijau. Kerjasama ini akan memperluas distribusi dan memperkuat branding. Yang terakhir ada dukungan komunitas dan promosi digital. Komunitas pencinta produk daur ulang dan keberlanjutan terus berkembang. EcoGlow dapat memanfaatkan kekuatan komunitas dan media sosial untuk kampanye edukatif, testimoni, dan peningkatan loyalitas pelanggan. Lanjut. Lalu permasalahannya di sini ada faktor internal dan eksternalnya. Untuk internalnya itu yang pertama ada ketersediaan bahan baku tidak stabil, kedua efisiensi produksi belum maksimal, ketiga kurangnya edukasi konsumen, keempat terbatasnya modal awal, kelima SDM terbatas dan belum terlatih, keenam tidak adanya SOP produksi tertulis, dan yang ketujuh harga lebih tinggi dari produk konvensional. Lalu faktor eksternalnya yang pertama regulasi pengelolaan limbah, yang kedua persaingan dengan produk sejenis, ketiga fluktuasi harga bahan tambahan, yang keempat ketergantungan mitra eksternal, yang kelima tren konsumen cepat berubah, yang keenam tantangan distribusi dan logistik, dan yang terakhir kebutuhan sertifikasi dan legalitas. Oke, di sini di pembahasan ini eh, bagaimana kita bisa memaksimalkan pemasaran produk ramah lingkungan. Di sini ada strategi lokasi, di mana yang pertama ini ada marketplace online dan e-commerce, di mana dapat memudahkan jangkauan pelanggan yang peduli lingkungan. Terus ada kafe dan spa green living, menargetkan konsumen yang sudah mengapresiasi konsep keberlanjutan. Terus ada toko organik dan zero waste. Ini menyasar konsumen yang ingin mengurangi jejak karbon. Terus ada mall dan event eco-friendly untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui pameran dan promosi. Nah, terus di sasaran dan target pasarnya ini di sini ada pecinta produk ramah lingkungan, di mana mereka yang mencari alternatif lebih berkelanjutan. Terus ada pengguna aromaterapi. Lilin aromaterapi berbasis daur ulang bisa menarik perhatian mereka. Terus ada komunitas Zero Waste, eh, di mana mereka yang aktif dalam pengurangan limbah. Terus ada hotel, spa, dan kafe. Di sini peluang kerjasama dengan bisnis yang mendukung keberlanjutan. Lalu pembahasan sarana dan prasarana. Untuk alat produksinya, di sini terdapat eh, panci pemanas untuk mencairkan lilin dengan suhu stabil, saringan halus, menyaring minyak jelantah dari kotoran, terus dan timbangan digital untuk mencampur dan mengukur bahan. Terus ada cetakan silikon dan wadah kaca untuk membentuk dan mengemas lilin. Terus ada sumbu lilin untuk digunakan untuk membakar lilin untuk menghidupkannya. Terus untuk fasilitas fasilitas pendukungnya, yang pertama tuh ada ruang produksi tertutup dan bersih untuk mencegah kontaminasi, meja produksi stabil dan area ventilasi untuk keamanan dan kenyamanan kerja. Lalu ada alat pelindung diri atau APD seperti masker, celemek, dan sarung tangan. Terus ada tempat sampah terpilah dan sistem daur ulang limbah. Nah, untuk di rencana manajemennya itu yang pertama ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini ada multi channel, di mana penjualan melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, serta media sosial Instagram, TikTok, dan mitra offline seperti kafe, toko, dan spa.
Terus ada konten edukatif di mana kita dapat memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi pasar tentang manfaat aromaterapi dan pentingnya daur ulang limbah. Terus ada kampanye komunitas, di mana menggandeng komunitas Green Living dan UMKM lokal untuk membangun kepercayaan dalam memperluas jangkauan. Untuk strategi produksinya, di sini menggunakan proses efisien dan higienis, di mana mengolah minyak jelantah dengan filtrasi arang aktif dan mencampurnya dengan palm wax serta esensi alami. Skabilitasnya sistem produksi sederhana yang dapat diingatkan skalanya sesuai permintaan pasar. Terus standar kualitas memastikan konsistensi aroma dan bentuk melalui SOP dan quality control. Terus rencana yang ketiga itu ada strategi organisasi dan SDM. Kita membentuk tim kecil dan yang terstruktur. Terus ada pelatihan dan SOP untuk SDM dibekali keterampilan produksi, packing, dan pemasaran dasar. Untuk lingkungan kerja harus terjamin bersih, aman, dan nyaman untuk mendukung efisiensi kerja. Terus rencana manajemen yang keempat ada strategi penetapan harga, di mana harga berbasis nilai atau eh, produk dijual dengan mempertimbangkan manfaat aromaterapi, bahan alami, dan dampak lingkungan. Harga kompetitif dibandingkan lilin konvensional. EcoGlow memberi nilai tambah meski dengan harga sedikit lebih tinggi. Promo dan bundling, penawaran bundling dan diskon diperkenalkan untuk penetrasi pasar awal. Terus yang kelima ada rencana pengembangan produksi, di mana diversifikasi produk lilin ulang tahun, gift set, kemasan custom, dan diffuser alami. Inovasi aroma menggunakan aroma lokal seperti kopi, sereh, dan cendana. Terus ada ekspansi distribusi, masuk ke toko alami, marketplace global, dan potensi ekspor. Nah, untuk di analisis risiko dan antisipasinya, eh, di sini terdapat bahan baku yang tidak stabil, di mana risiko ketergantungan pada sumber tertentu dapat mengganggu kelangsungan produksi. Terus solusinya hmm, kemitraan jangka panjang dengan rumah makan, rumah tangga, dan bank sampah untuk memastikan pasokan yang konsisten. Terus permintaan pasar kadang naik turun. Risikonya fluktuasi permintaan dapat menyebabkan kelebihan dan kekurangan stok. Untuk solusinya, eh, penyesuaian produk dan strategi promosi berbasis tren seperti mengikuti musim dan tren konsumen yang sedang berkembang. Terus risiko produksi dan kualitasnya, variasi dalam proses dapat mempengaruhi standar kualitas. Untuk solusinya, standarisasi SOP yang ketat dan pelatihan berkala bagi tim produksi untuk memastikan konsistensi dan keandalan produk. Oke, selanjutnya di sini ada analisis keuntungan dan pengembalian modal. Pertama, analisis keuntungan. Total biaya awalnya yaitu 7 juta rupiah. Biaya operasional bulanannya 3.400.000. Pendapatan bulanannya yaitu 6 juta dari 200 unit dikali 30.000 per unit. Maka keuntungan bulanannya 2.600.000. Biaya tidak langsung seperti alat dan promosi dihitung sebagai investasi awal. Pengembalian pengembalian modal pertama, total investasi awalnya yaitu 7 juta, keuntungan bulanannya 2.600.000.
maka periode balik modalnya kurang lebih 3 bulan. Bisnis cepat balik modal dan potensial untuk untung dalam jangka pendek. Selanjutnya proses produksi. Pertama, penjernihan minyak jelantah. Minyak jelantah dicampur dengan arang aktif dan didiamkan selama 24 jam untuk menyerap zat berbahaya. Kedua, penyaringan. Setelah didiamkan, minyak disaring menggunakan kain halus agar kotoran dan partikel arang terpisah dengan sempurna. Ketiga, pencampuran bahan. Minyak bersih dicampur dengan palm wax dan minyak esensial alami, kopi, serai cendana sesuai aroma. Pemanasan campuran dipanaskan menggunakan metode double boiler hingga mencair sehingga merata dan tidak rusak aromanya. Kelima, pencetakan lilin. Lilin cair dituangkan ke dalam wadah kaca atau cetakan lalu ditambahkan sumbu lilin di bagian tengah. Keenam, pendinginan dan pengemasan. Lilin didiamkan hingga mengeras, kemudian diberi label, dikemas dan siap dipasarkan. Kesimpulan, EcoGlow merupakan inovasi lilin aromaterapi berbahan dasar minyak jelantah yang diolah secara ramah lingkungan dan higienis. Higienis, produk ini tidak hanya menawarkan manfaat relaksasi bagi pengguna, tetapi juga menjadi solusi nyata dalam mengurangi limbah rumah tangga yang berbahaya. Dengan desain kemasan menarik, strategi pemasaran edukatif, serta pendekatan ekonomi sirkular, EcoGlow memiliki potensi sebagai usaha berkelanjutan yang menguntungkan dan berdampak positif bagi lingkungan, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya daur ulang. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Izin, saya mau bertanya. Dan silakan itu pertanyaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ehza Jumiati dengan NIM F1B 023100053. Jadi di sini saya mau nanya apakah ada kendala pada saat proses produksi, apalagi saya lihat eh, pada saat proses produksinya ada penjernihan minyak jelantah. Itu apakah ada kendala? Terima kasih pertanyaannya. Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari Saudara Esa. Silakan, teman-teman. Ya, baik, saya akan menjawab. Ya. Untuk kendala ya di minyak jelantah ini, oke, yang pertama itu ada kualitas minyak jelantah yang tidak konsisten, di mana minyak jelantah yang berasal dari berbagai sumber memiliki tingkat kejernihan dan aroma yang berbeda-beda, sehingga perlu proses filterisasi yang lebih insentif agar hasil akhir tetap standar. Eh, Proses penyaringan untuk minyak jelantah ini cukup memakan waktu. Untuk penjernihan bisa menggunakan arang aktif dan memerlukan waktu hingga 24 jam, sehingga memperlambat siklus produksi jika tidak dilakukan secara bertahap dan terjadwal. Nah, jadi saya lanjutkan jawaban dari pertanyaan tadi, di mana kendalanya itu juga bisa ada di keterbatasan alat produksi manual. Nah, penggunaan alat sederhana seperti panci, pemanas, dan cetakan manual membatasi kapasitas produk per harinya. Nah, terutama pada permintaan ketika permintaan itu meningkat. Nah, kemudian dia juga ada aroma yang tidak stabil. Pencampuran minyak esensial dengan jelantah itu kadang menghasilkan aroma yang kurang kuat. Jadi jika
tidak diolah dengan baik, maka dia aromanya kurang keluar dia. Kemudian itu ada resiko terkontaminasi di mana ruang produksi tidak cukup higienis untuk peralatan yang tidak steril. Nah, kemudian kualitas lilin nanti akan terganggu. Jadi dia akan mempengaruhi kayak bau bau dari lilin tersebut atau warnanya bakal keruh. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kesulitan menjaga konsistensi bentuk dan warna. Dengan pencetakan manual itu dia bentuk lilin akhir bisa beragam, jadi tidak akan sama, terutama jika suhu cetakan tidak terjaga atau sumbu tergeser saat pengisian. Nah, jadi itu beberapa kendala yang bisa kita dapatkan. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang kami dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.